Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, program studi Teknik Pertanian, ganjil dengan NIM J1B020077. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah riset operasi mengenai contoh kasus yang berhubungan dengan teknologi pertanian beserta solusinya. Akan tetapi alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu riset operasi. Riset operasi adalah metode yang digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya ke dalam suatu permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Dan definisi lain yaitu riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengolahan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Pendekatan khusus ini bertujuan untuk membentuk suatu model ilmiah dari sistem, menggabungkan ukuran-ukuran faktor seperti kesempatan dan risiko, untuk meramalkan dan membandingkan hasil-hasil dari beberapa keputusan strategi dan pengawasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dalam teknologi pertanian yang berhubungan dengan riset operasi beserta solusinya. Di sini yaitu kasusnya adalah seorang petani akan memipil jagungnya menggunakan mesin pemipil yang telah dirancang. Waktu yang dibutuhkan untuk memipil 2 kuintal jagung yaitu selama 1 jam. Petani tersebut akan menjual jagungnya kepada pengepul jagung. Pengepul tersebut meminta 3 ton jagung selama 2 hari. Perharinya petani tersebut berhasil mengumpulkan 1,2 ton jagung, sehingga perlu penambahan mesin penggiling untuk mencapai pesanan pembeli secara optimal. Oleh karena itu, petani harus menghasilkan 1,5 ton jagung perharinya agar menghasilkan 3 ton selama 2 hari. Harga 1 ton jagung tersebut adalah 7,25 juta per ton. Ini menurut data pada tahun 2020. Dan di sini solusi yang saya temukan dari kasus di atas adalah langkah pertama atau hal pertama yang harus dilakukan yaitu adalah mengidentifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh, berupa identifikasi masalah secara jelas dan tepat, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dan mempengaruhi hasil keputusan. Berdasarkan informasi yang terdapat pada kasus tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan pendapatan. Alternatif keputusannya adalah jumlah jagung yang diproduksi per tonnya. Dan sedangkan sumber daya yang membatasinya adalah waktu yang dibutuhkan dan jumlah mesin pemipil yang akan dihasilkan sesuai waktu yang ditetapkan. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Maksudnya, manajer harus menetapkan tujuan yang menjadi prioritas utama serta kriteria keberhasilan dan ukurannya secara objektif. Langkah yang ketiga, kembangkan model dengan beberapa alternatifnya. Artinya adalah model dapat dibuat dalam bentuk fisik, skematik, atau matematik dan memuat unsur-unsur utama yang dapat mencerminkan keadaan nyata dan situasi yang diamati. Langkah yang keempat adalah analisis model dan membandingkannya. Tahap ini merupakan pengembangan penyelesaian masalah untuk mencari kemungkinan berbagai jenis solusi yang dapat diambil. Langkah yang selanjutnya atau langkah yang kelima adalah pilih model terbaik. Pilih solusi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan realistis untuk diimplementasikan. Dan langkah yang terakhir adalah terapkan model yang telah dipilih. Tahap ini mencakup kegiatan memantau pelaksanaan keputusan untuk menjamin hasil yang dikehendaki tercapai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.